Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2009A akan mempresentasikan chapter 13. Kami terdiri atas Muhammad Sama, Muhammad Sohid, dan Muhammad Yusron. Chapter 13 yang akan kami presentasikan berjudul menerapkan dan mengelola e-business intelligence tool untuk pengembangan aplikasi. Pentingnya pengetahuan tentang e-business adalah sangat penting sekali ya. Apalagi saat ini udah tak asing lagi dengan apa yang namanya e-business, seperti penjualan aksesoris, jam, dan lain-lain sekarang udah mulai dimarakkan melewati internet. Maka dari itu e-business itu sangat penting, bahkan sampai ke end user atau konsumennya. Fungsi-fungsi e-business itu sendiri, yang pertama ada memperluas area bisnis. Seperti yang kami kutip dari Giga Information Group, bahwasanya orang yang telah masuk ke e-business itu hanya 6-8% saja di dunia ini. Jadi, ketika banyak yang mengetahui area bisnis tersebut, banyak yang mengetahui tentang e-business itu, maka akan semakin banyak orang yang tertarik dan masuk ke dalamnya. Yang kedua, memperbanyak konsumen. Ketika kita semakin banyak menyebarkan pengetahuan tentang e-business, salah satunya tentang perusahaan kita sendiri, maka keuntungan kita ketika banyak konsumen yang mengetahui dan tertarik, maka konsumen tersebut akan mengkonsumsi produk kita. Jadi ketika kita memperluas pengetahuan tentang e-business, akan semakin banyak pula konsumen kita. 3. Mempermudah pengembangan. Ketika sudah banyak konsumen, banyak orang yang mengetahui e-business tersebut, maka akan banyak celah, akan banyak kita mendengarkan kritik dan saran. Semakin banyak kritik dan saran yang masuk, akan semakin baik pula pengembangan yang akan kita lakukan. Dan yang keempat, menekan biaya. E-business sendiri sebenarnya kan dilakukan melalui internet, jadi tidak perlu harus bertatap muka, tidak perlu harus datang dari jauh. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita hanya bisa melakukan transaksi lewat internet. Jadi ini sangat menekan biaya sekali. Dan beberapa hal yang harus dilakukan dalam pengembangan e-business, yaitu mengelola biaya pelatihan, menangani sumber masalah, memenuhi kebutuhan IT, menyebarkan ke seluruh perusahaan, menyebar ke berbagai platform, dan menyediakan administrasi keamanan. Yang pertama, mengelola biaya pelatihan. Seringkali biaya pelatihan yang intens membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, dari sini ketika kita mulai memperluas area e-bisnis kita untuk sekedar mempresentasikan e-bisnis kita, mempresentasikan apa yang kita jual, atau juga mempresentasikan apa itu e-bisnis untuk orang-orang awam yang bahkan belum tahu, maka seringkali akan ada biaya yang cukup besar, baik itu seperti pengadaan tempat, proyektor, pengadaan pembicara, atau yang lain-lain, atau juga pun konsumsi. Dan perhatian di sini adalah kita harus menekan biaya pelatihan e-bisnis tersebut. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak biaya, lebih diusahakan untuk memperluas area dengan one to one speaking. Jadi antara sama konsumen itu lebih efektif. Yang kedua, menangani sumber masalah. Dalam pembuatan jaringan, ya seperti yang kita tahu, mungkin user yang belum tahu apa itu jaringan akhirnya melakukan suatu tindakan yang akhirnya merusak sistem, atau juga administrator yang kurang terampil. Kadang juga terdiri dari berasal dari vendor yang mengalami pengembangan, karena seringkali kita memilih beberapa vendor kita gabungkan, akhirnya ketika terjadi program crash atau terjadi collision, beberapa vendor seringkali menyalahkan satu sama lain. Jadi kita menghindari banyak vendor agar lebih sedikit. Jadi ketika ada kerusakan, crash atau apa, kita bisa lebih cepat untuk menangani sumber masalah tersebut. Dari vendor mana, apa saja yang rusak, secepatnya kita bisa memperbaiki. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan IT. Kebutuhan IT yang memadai pun menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Seperti contoh, ketika kita tidak punya
seorang ahli IT untuk menangani sebagai contoh untuk menangani sistem kita, sistem administrasi, sistem pembayaran, juga server kita, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat fatal. Kita bisa saja keteteran, kita kesulitan untuk menangani ketika ada flood, ada banjir banyak pengunjung, banyak yang mengakses, akhirnya bisa saja situs kita akhirnya lemah dan lain-lainnya. Yang keempat, menyebar ke seluruh perusahaan. Nah, ini termasuk salah satu dari pengembangan pengetahuan tentang e-bisnis itu sendiri. Juga untuk proses transaksi dalam e-bisnis. Maka ketika satu pegawai tidak memahami, dia akan dengan tidak sengaja menabrak alur yang seharusnya tidak dia lewati. Karena pada dasarnya ketika ada satu area yang tidak mendapatkan pengetahuan tentang e-bisnis, itu bisa saja akhirnya menimbulkan dampak yang kurang baik. Sebagai contoh, dia yang tidak tahu akhirnya sok tahu, atau dia memberikan suatu penjelasan yang salah kaprah tentang e-bisnis tersebut. Bisa saja dia salah persepsi tentang e-bisnis. Ini sangat rawan sekali. Yang kelima, menyebar ke berbagai platform. Nah, ini adalah salah satu fungsi dalam e-bisnis. Ini masuk dalam fleksibilitasnya. Ketika suatu bisnis tersebut lebih fleksibel, maka akan lebih dipertimbangkan. Banyak orang yang pertimbangkan untuk lebih memilih bisnis yang fleksibel, yang bisa dilakukan di mana saja, dengan platform apa saja. Jadi ketika bisnis itu fleksibel, orang akan cenderung lebih memilih bisnis tersebut. Yang keenam, menyediakan administrasi dan keamanan. Kegagalan suatu sistem ketika terjadi kejahatan cyber atau ketika terjadi kecurangan, ini adalah sesuatu yang sangat fatal. Mungkin bisa dibilang ini adalah pusat dari suatu sistem informasi bisnis tersebut. Karena ketika seorang merasa tidak aman, mereka cenderung tidak akan percaya, tidak akan ada trust, kemudian mereka tidak akan memilih bisnis tersebut. Akhirnya bisnis tersebut bisa saja hancur. Administrasi dan keamanan ini adalah hal yang sangat penting, karena ketika keamanan itu tidak terjamin, ya bisa saja terjadi penyalahgunaan identitas atau penyalahgunaan bisa terjadi penyalahgunaan akun dan sebagainya. Ketika itu terjadi, maka otomatis bisnis tidak akan berjalan. Ketika banyak pelanggan yang lari, akhirnya tidak ada kan yang meminati bisnis tersebut. Dan pengalaman yang diharapkan dari bisnis tersebut adalah bisnis yang fleksibel, yang bisa dilakukan di mana saja, menghemat biaya tanpa harus bertatap muka. Ketika kita berada di Asia, ingin beli sesuatu di Eropa, kita bisa melalui internet saja untuk membeli suatu, sebagai contoh, suatu peralatan, nah itu peralatan ataupun elektronik, ataupun kita akan membeli suatu otomotif seperti mobil atau motor atau kapal. Tidak perlu kita harus ke sana mensurvei, kita tahu status perusahaan tersebut, kita akan dengan mudah membeli. Dan ini akan meninggalkan perkembangan bisnis yang terjadi secara tradisional, di mana bisnis yang secara tradisional seperti kebanyakan saat ini terjadi, bisnis yang harus bertatap muka, melakukan pertemuan antara kedua perusahaan. Ketika akan melakukan persetujuan, kita tidak harus bertatap muka, tidak harus datang, dan tidak harus menghabiskan biaya yang banyak tentunya.
Ya, begitu saja. Terima kasih. Selesai dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.